Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Kisi-kisinya kalian nanti akan diberikan stimulus untuk menentukan jarak tempuh kendaraan dengan bahan bakar yang tersedia. Soal jenis ini adalah soal yang berkaitan dengan materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita ingat kembali, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran, di mana bila salah satu besaran meningkat, maka besaran lain ikut meningkat, dan sebaliknya. Bila salah satu besaran menurun, maka besaran lain ikut menurun. Lalu untuk perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran yang memiliki hubungan terbalik, di mana bila salah satu besaran meningkat, besaran yang lain justru menurun, dan sebaliknya. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 5. Mobil Pak Afandi memerlukan 30 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Jika Pak Afandi ingin menempuh jarak 160 km, maka berapa banyak bensin yang dibutuhkan? Di soal ini, ada dua besaran yang berkaitan dengan liter bensin dan jarak yang ditempuh. Nah, lalu kita tulis dulu liter dan jarak. Tadi Pak Afandi kalau bensinnya 30 liter, jarak yang ditempuh adalah 240 km. Nah, pertanyaannya, kalau Pak Afandi ingin menempuh jarak 160 km, berapa banyak bensin yang dibutuhkan? Kita misalkan dengan variabel X. Lalu kita analisa, besaran ini meningkat atau menurun. Dari 240 ke 160 tentu ini menurun. Nah, sekarang dari 30 ke X itu meningkat atau menurun? Jawabannya adalah menurun. Kenapa? Karena semakin pendek jarak yang ditempuh, di sini 240 ke 160 tentu jaraknya menjadi pendek. Maka bensin yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Pasti X ini kurang dari 30 liter. Sehingga karena ini turun dan ini turun, maka ini adalah perbandingan yang senilai. Kalau perbandingan senilai, berarti kita bandingkan seperti biasa, 30 per X sama dengan 240 per 160. Lalu kita kalikan silang. Tipsnya, kalau mengalikan silang, kita kalikan yang memiliki variabel terlebih dahulu. Jadi, 240 dikali X sama dengan 30 dikali 160. X sama dengan 30 dikali 160, 240 kalau dipindahkan menjadi dibagi 240. Kita coret dulu, 160 bagi 80 itu 2, 240 bagi 80 itu 3. Maka X adalah 30 dikali 2 bagi 3. 30 bagi 3 itu 10, 10 kali 2 yaitu 20 liter. Jawabannya yang B. Lalu untuk soal nomor 6, kalian akan diberikan stimulus untuk menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan agar lebih cepat selesai. Nah, soal di sini, suatu pekerjaan konstruksi sebuah gedung dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan dengan 210 pekerja. Nah, jika bangunan tersebut direncanakan selesai dalam waktu 7 bulan, jadi waktunya justru dipersingkat. Yang awalnya 9 bulan menjadi 7 bulan, pertanyaannya banyak pekerja yang harus ditambahkan. Soal ini juga soal yang berkaitan dengan perbandingan. Maka tipsnya kita tulis dulu besarannya. Di sini kan besarannya berkaitan dengan waktu dan jumlah pekerja. Maka kita tulis dulu waktu dan pekerja. Kalau konstruksi gedung tersebut waktunya 9 bulan, pekerjanya 210 orang. Namun, bangunan itu ingin diselesaikan dalam waktu 7 bulan, dipersingkat. Maka pekerja yang harus ditambahkan itu berapa? Kita misalkan dengan X dulu. Lalu kita analisa, dari 9 ke 7 ini tentu berkurang. Tapi dari 210 ke X itu adalah bertambah. Kenapa X-nya bertambah? X di sini pasti jumlahnya lebih dari 210. Karena bila sebuah pekerjaan ingin lebih cepat selesai, maka butuh tambahan orang. Seperti kalian bila diberi tugas,
Apabila dikerjakan oleh kalian sendiri, satu orang, maka pasti waktunya akan lama. Namun, bila orangnya lebih banyak, dikerjakan secara berkelompok, pasti pengerjaannya atau waktunya akan semakin sedikit atau lebih cepat selesai. Jadi hubungan antara pekerja dan waktu itu adalah hubungan yang berbanding terbalik. Maka ini perbandingan berbalik nilai. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai, ketika kita membandingkan perlu ada yang dibalik salah satu. Ini yang akan Ibu balik. Jadinya 9/7 sama dengan X-nya kita pindah ke atas, dibalik. 210-nya di bawah. Setelah dibalik, kita akan lakukan perkalian silang seperti biasa, seperti perbandingan senilai pada umumnya. Nah, tipsnya kalau mau mengalihkan silang, kita tulis yang ada X-nya dulu, yaitu 7 dikali X sama dengan 9 dikali 210. Maka X sama dengan 9 kali 210 dibagi 7. Yang dicoret adalah 210 bagi 7, yaitu 30. 9 kali 30 yaitu 270. Hati-hati, bila soalnya seperti ini, kalian harus pastikan yang diminta, yang ditanyakan itu pekerjanya atau pekerja tambahan. Berbeda. Kalau kalian amati di sini, pekerja awalnya adalah 210 orang. Tapi, karena waktunya dipersingkat menjadi 7 bulan, ternyata butuh 270 orang. Maka, berapakah pekerja tambahannya? Pekerja tambahannya adalah 270 dikurangi 210, yaitu 60 pekerja. Jadi kalau 9 bulan cukup 210, tapi kalau dipersingkat 7 bulan, maka dia butuh 60 orang tambahan. Seperti itu. Jawabannya yang C. Soal seperti ini harus hati-hati ya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Kalian diminta untuk menentukan mobil yang paling efisien dalam penggunaan BBM. Soalnya, Putra Siregar seorang pedagang smartphone yang sukses di bidang penjualan iPhone. Dia memiliki beberapa mobil di garasi rumahnya. Dia sudah mengingat dengan beberapa mobilnya dalam penggunaan BBM. Penggunaan BBM pada mobilnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Di sini tabelnya berkaitan dengan jenis mobil, tabel kiri, tabel kanannya jarak yang ditempuh per liter. Maksudnya seperti apa? Honda ini angkanya 14. Maksudnya Honda bisa menempuh jarak 14 km per liternya. Jadi 1 liter bensin bisa menempuh 14 km. Kijang Innova itu 15 km per liter. 1 liter bisa menempuh 15 km. Mitsubishi adalah 20 km per liter dan Wuling adalah 16 km per liter. Putra Siregar berencana menggunakan mobilnya untuk pergi ke tokonya yang ada di luar kota. Mobil yang paling hemat. Nah, di sini yang diminta paling hemat. Tentu kalau kita diminta untuk mencari sesuatu yang paling hemat dengan bensin yang sama, jarak yang paling jauh bisa ditempuh. Seperti itu. Dengan bensin yang sama, mana yang bisa menempuh jarak yang paling jauh? Yaitu Mitsubishi Xpander. Dia hanya 1 liter bisa menempuh jarak 20 km. Tentu jauh dari yang lainnya. Yang lainnya cuma 16 kilo, 15 kilo, dan 14 kilo. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Kisi-kisinya kalian diminta untuk menentukan kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis ini macam-macam ya. Ada garis yang saling bersilangan, berpotongan, tegak lurus, sejajar, dan lain sebagainya. Soal nomor 8. Dina berencana memperbarui furnitur ruang tamu karena sudah usang. Dia membeli ke toko dan tertarik dengan meja seperti gambar di samping. Pada kaki-kaki meja terbentuk beberapa garis. Kita diminta untuk menentukan pasangan garis yang sejajar. Ingat, garis sejajar adalah garis yang terletak pada bidang yang sama, dan ketika garis itu diperpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan. Selain itu, kemiringan dari garis tersebut juga sama. Jadi kalau satunya begini lurus, satunya juga ikut lurus. Satunya agak miring dikit juga miring. Seperti ini ya. Ini namanya garis yang sejajar.
Kita analisa dari opsi yang A, garis AD dan garis BC. Oke, AD seperti ini, dan BC. Apakah sejajar? Tentu tidak. Ini namanya adalah garis yang saling berpotongan. Nah, kita lanjutkan untuk opsi berikutnya. Opsi berikutnya yaitu AD dan EH. AD itu yang sini, EH juga yang ini. Apakah ini sejajar? Ya, kenapa sejajar? Karena kemiringannya sama dan terletak di bidang yang sama. Bidang apa yang terbentuk? Bidang miring nih. Seperti ini. Ini bidang miringnya. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kita analisa untuk soal yang lain juga. Oke, garis EH dan garis FG. Garis EH itu yang ini, dan garis FG yang ini. Ini juga seperti opsi yang A, yaitu garis yang saling berpotongan. Untuk yang terakhir, kalian opsinya adalah EH dan BC. EH yang ini, BC yang ini. Nah, ini arahnya udah beda, bidangnya juga beda. Maka ini namanya garis yang saling bersilangan. Oke. Silakan kalian pelajari lagi untuk materi kedudukan dua garis. Kita lanjutkan soal nomor 9. Diberikan stimulus, kalian diminta untuk menentukan rusuk yang saling tegak lurus. Ingat kalimat tegak lurus itu apa? Tegak lurus adalah garis yang membentuk sudut siku-siku. Satunya tegak dan lurus, seperti itu. Nomor 9, diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti gambar berikut. Rusuk-rusuk yang saling tegak lurus pada rusuk AB. Oke, AB yang ini. Kita warnai dulu dengan merah. Nah, kalian diminta untuk menentukan rusuk yang tegak lurus atau yang membentuk siku-siku ya. Yang A, BC dan CD. BC yang ini. Kalau BC memang tegak lurus dengan AB. Tapi apakah CD-nya tegak lurus? CD di sini. Nah, tentu CD ini tidak tegak lurus melainkan sejajar. Seperti itu. Kita lanjutkan. Rusuk AD dan EF. Oke. AD yang ini. AD-nya itu tegak lurus. Tapi kalau EF-nya, nah, EF-nya di sini tidak ada hubungan sama sekali. EF-nya ini justru adalah bersilangan. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang opsi C. Opsi C adalah rusuk AG dan BF. AG adalah yang ini. Oke, jelas ya. AG itu pasti tegak lurus. Dan BF. BF-nya juga ke atas ternyata. Ini juga tegak lurus. Jawabannya yang C. Kita tapi analisa yang D dulu. Rusuk GH dan FG. GH, ini GH adalah garis yang bersilangan. Gak ada hubungannya nih. Bidangnya beda, arahnya juga beda. Terus kalau yang FG, FG itu yang ini. Kalau dengan AB itu ini sejajar. Seperti itu. Jadi kalau tegak lurus harus di bidang yang sama dan bentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Kalian diminta untuk menentukan besar sudut antara dua garis yang saling bertolak belakang. Diingat-ingat, garis yang saling bertolak belakang akan membentuk sudut yang besar sudutnya sama. Diingat-ingat ya, kalau materi sudut yang saling bertolak belakang, besar sudut yang terbentuk itu sama besar. Seorang arsitek menggambarkan dua garis pada rencana bangunan yang saling berpotongan. Besar salah satu sudut yang terbentuk adalah 65 derajat. Oke. Jika arsitek ingin menentukan sudut antara dua garis yang saling bertolak belakang, berapakah besar sudut tersebut? Sudah jelas di sini? Sudut yang saling bertolak belakang pasti besarnya sama. Bila salah satu besar sudutnya adalah 65, maka sudut yang lain pasti juga 65.
5, seperti itu. Sekian